Pancang di medan lah totoga alamat lah tampak dari jauh turui lah labu nan tabantang turui lah alu dengan patui kok le sungguh kita berjalan lah mau lambe ka sampai jauh. Kata Allah Taala wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami akan kami mudahkan kepada petunjuk kami. Aku kesungguhan kau nilai dari Allah lah bersungguh-sungguh kita alun dapat jurasu ketika hidup, mudah-mudahan ketika burung tobang sangka ketinggal hak bapulang kanun punya dado kemampuan kita datang kepada Allah, Allah akan datang kawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa ashahtum ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa'aqahazakum minha kazalika yubayyinullah lakum ayatihi lakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih sempat hadir dalam masjid, yaitunya untuk memperkajikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah nikmat umur, nikmat sehat, nikmat kesempatan dan nikmat iman dan Islam masih ada di setiap kita. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Karena Nabi telah dipanggil oleh Allah, telah berpulang menghadap Allah, tinggal kita mewarisi tugas Rasulullah, amal ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Itulah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam kini kita pelajari surah Ali Imran ayat 1213. Arti daripada ayat tadi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah pada tali semuanya, kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah kamu bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah kepadamu
Ketika kamu dahulu di zaman jahiliyah bermusuh-musuhan, Allah mempersatukan hatimu sehingga karunia-Nya kamu diberikan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, Allah menyelamatkan kamu di sana. Demikianlah menerangkan ayat-ayatnya agar kamu mendapat petunjuk, atau ayatnya kan awak kaji malam kini untuk dapatnya kita pahami ayat yang telah dibaca tadi. Ayat pertama dimulai oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil di situ di Allah orang-orang yang beriman. Tiap-tiap orang yang beriman belum tentu Islam. Elok dengan wah. Ada pula dusana kita yang beriman tetapi nyodak ke Allah, tak langsung ke Allah, menyembahnya ke berhala, ke tauhid. Nyalai beriman tak, tetapi nyodak Islam. Tiap-tiap orang yang Islam belum tentu beriman. Kita kan lebih Islam awak lah di kampung awak. Lai banyak, lai ada yang tak beriman. Ada yang tak beriman. Tak pernah solat mulai lahirkan sampai mati ada tu. Rami la pasa payo kumbu, raminya pagi sampai patang, rami di anak muda-muda. Umur la lebih 70, sekali balun babuik sumayang, kok mati apa yang kadibau. Ada tu di antara dusana kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dusana kita yang mampu untuk salat, mudah-mudahan diberikan keimanan untuk melaksanakan salat. Apa sebabnya? Salat itu adalah tiang daripada agama. Kalau kita tak salat, tak akan diterima seluruh amal yang telah kita lakukan. Dipanggil di situ orang-orang yang beriman. Syariatnya dahulu iman, dulu Islam pada iman. Kita lahir di lingkungan Islam, kitalah Islam. Pada hakikatnya dahulu iman. Iman artinya mempercayai Allah. Diucapkan dengan lisan kita, itu yang iman. Bila kita diberi keimanan di Allah, ketika kita masih berada di alam arwah, ditanya seluruh arwah tu di Allah. Kalau arwah tu sama juga kadang tak tahu tu mudah. Cuma dahulu masuknya ke jasad, jasadlah yang menentukan tua tadi. Kalau arwah sama juga kadang. Ruh satu insan serupa, taga tubuh balainan. Sama aja godangnya arwah tadi. Ditiupkan ruh ke jasad, diberi kita bekal, alastu birabbikum qalu bala syaidana. Tiada adakah aku yang Tuhan kamu, kata Allah. Dijawab dari ruh situ, qalu bala syaidana, sungguh benar nyata menyaksikan kami. Berarti kita dulu lah beriman di alam arwah. Lah tiba di dunia kau hilang nek wak. Untuk kembali untuk menetapkan iman tadi, memperbarui iman kecik Nabi, jaddidu imanakum aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbarui-baruilah imanmu dengan banyak berkata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti iman awak tadi tetap diperbarui. Kalau tak kita perbarui iman, nyokan menurun lah. Itu iman tu ada empik tu. Pertama iman manusia biasa. Kadang naik, kadang turun. Itu kita itu. Kadang naiknya 5 boleh, turunnya 4-5. Berhenti salat dia. Yang kedua iman malaikat. Tetap aja sampai kiamat. Tak bertambah, tak turun. Karenanya tak ada bernafsu. Yang ketiga iman iblis. Turun tarui. Tak pernah menanyik imannya tadi. Dan sampai iman para nabi, nanyik tarui imannya. Tak pernah berubah seketik pun. Akhirnya kita masih berbolak-balik. Diajarkan kita doa, ya muqallibal qulub sabith qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-bolakkan hati, kokohkan hati kami atas agama engkau dan atas ketaatan. Jadi iman tu kalau kita perbarui di waktu kita pulang besok, tetapi Buya menyampaikan lidah qalu telinga pokak mata rabun kudarat abi. Ibarat nostalgia. Kalau le zikir awak di dunia, le belajar agama kita di dunia. Melagu Roma Irama dulu awak ketika itu bemu 7 boleh.
Kini lah bumbu 71 ngau tadonge de awak lagu tadi balik perasaan balik kau mu tujuh boleh dulu. Artinya raso tadi. Ketika kita akan pulang besok dibacakan de anak de dosa anak nan tinggal la ilaha illallah. Sehingga raso tadi balik ketika awak merasakan zikir ketika hidup dahulu. Atau dek kita usahakan juga untuk perbanyak kita berzikir. Bapaknya Allah dalam ayat itu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Apa itu takwa itu? Salat, zakat, haji, umrah, syahadat gunanya untuk mencapai takwa. Kalau ulama menyampaikan taqwa, 3 hurufnya tak? Ta apa artinya? Ada ulama mengartikan takut, ada mengartikan tawaduk. Tawaduk tu lebih dek pak. Rendah hatinya, tak merasa berilmunya, tak merasa banyak amalnya. Ikon yang tak ada di iblis. Ketika diciptakan Nabi Adam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh sujud isi surga kepada Nabi Adam, bapaknya iblis, ana khalaqata min nar, aku engkau ciptakan daripada api. Wa Adam khalaqata min tin, Adam engkau ciptakan daripada tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Itu rasul tu yang ada di iblis. Kalau tawaduk tadi rendah hatinya. Kok basoboknya je anak ketiknya anggap anak tadi lebih suci padanya. Basoboknya je orang tua nya anggap orang tua tadi lah banyak amalnya padanya. Kalau dek kita apa kadang-kadang awal lunang oleh itu dak kadang-kadang. Nah, itu semua yang tadi itu. Tawaduk wak rendah hati wak. Apa sebabnya? Nikmat yang diagian ke kita tu lah mulai diambil di Allah. 7 nikmat yang diawak dan di jasad. Pertama sama. Allah mulai diambil sama kita. Kalau nomor 70 wak lah diambil surat. Lah kurang orang ada wak. Bahkan di bolina lah bantu lah 7 boleh. Kemudian nikmat basar mulai diambil dicabut di Allah. Tak nampak ambil dia awak berjalan lah. Kadang minum tu lah terkata cucu kadang-kadang. Alah mulai diambil itu. Kemudian iradah, kehendak. Tak banyak mana kondak awak kalau lah tu. Jadi makannya boleh cuma tak boga kalau lah tu lah. Bunyi-bunyi pawi dia. Kalau dahulu lama dia makan tu. Mulai dicabut. Kemudian nikmat kudrat. Mulai lemah tulang persendian awak tadi. Lah mulai diambil di Allah nikmat dan dia awak tadi. Apa itu tanda-tanda apa itu? Tanda-tandanya suatu saat nikmat tu kan diambil, kan dicabut seluruhnya di Allah dia awak. Allah tiba malaikat maut besok habis seluruh nikmat dan ada dia awak. Dicabut seluruhnya. Dah ada lah tinggal dicik je dia awak nikmat tadi. Pulang ruh kepada Allah. Tubuh dan kasar kau dak ada artinya lah. Dak bagunanya lah. Dak sayang orang kanya lah. Sebelum datang itu ke kita, sehingga kita tetap berusaha mencari bekal untuk pulang menghadap kepada Allah. Akunya bekal awak tetap belajar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ko artinya qanaah. Qanaah artinya menyenangi ketetapan Allah. Kini kita kan banyak nak senang ketetapan Allah. Kok gopu awak gak kui seketik nak. Kan itu lah. Kok kui gak babadan nak seketik. Apa lah? Badiet nama. Tiba sakit mar asal lambung. Yalah kui mana. Jadi dak qanaah awak. Orang yang qanaah itu apapun terjadi dalam kehidupannya tetap menyenangi. Dak dapat kita tolak ketetapan Allah tadi. Wala radda lima qadaita. Tidak ada yang dapat menolak terhadap apa yang telah engkau tetapkan. Jadi ketetapan Allah itu tak bisa awak tolak. Cuma kita bisanya ridho menerima ketetapan Allah. Kau nempaya dia awak termasuk ambo nyampai. Payah awak menerimanya ridho ketetapan Allah. Waw artinya wara'. Berhati-hati. Apa yang kita hati-hatikan? Mencolik berhati-hati lah kalau ada takwa di orang tadi. Berbicaranya berhati-hati lah.
mendengarnya berhati-hatilah. Jadi nyo berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia. Kalau undiang malam apa ya? Dengar-dengar lah. Undiang siang calik-calik mengangu, mengecek juga itu je lah. Hati fikirkan dahulu ke mengecek tadi. Apa sebabnya? Kalau luko kerana pisau 2-3 tawe panawa jo betadin yo sehat jo. Kalau laluko kerana lidah badan tuang kelubu hati menanjui ke bunubun sampai mati tidak kelupu deang. Kalau orang yang bertakwa nyo akan tetap berhati-hati berbicara tadi, berhati-hati dalam berbuat sampai nyo kepada tujuan iaitu nyo takwa. Yang akan mewarisi surga itu keci alam surah Al-Baqarah, al-jannatu iddat lil muttaqin, surga itu aku sediakan untuk orang yang bertakwa. Aku nyo takwa kon kita cari dengan ibadah yang kita lakukan. Kemudian memelihara apa yang dipelihara oleh banyak yang kan kita pelihara. Tu ayat kaji betul tak? Ku anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Banyak mereka dipelihara dalam kehidupan kita tadi. Kalaulah sampai waktu itu barulah kita mendapat takwa. Seluruh amal kalau tak dapat takwa dia awak, gagal kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga hanya diberikan kepada orang yang bertakwa. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Janganlah kamu mati. Jadi lumbulia mati di Allah lah. Mati dia apa tu? Ada mati siri namanya, ada mati maknawi, ada mati hisi, ada mati lafzi. Kalau kita namanya mati lafzi, berpindah tubuh ke dalam tanah yang ruh pulang kepada Allah, namanya mati lafzi. Jadi kalau dalam apa tu tak ada mati itu istilah berpindah. Kalau naruh tu lah matinya. Tak matinya dah, cuma ditinggalkan jasad. Kok dianjak nyodak layu, kok digundam nyodak poca, dipanggang nyodak ngui tulanan sabona-bonanyo diri kita. Lekanya watu de tubuh ka tubuh de Muhammad rasio pada Allah. Muhammad apa artinya? Sifat terpuji, terpujinya diakui. Jadi berpindah tubuh ke dalam tanah yang ruh pulang kepada Allah. Jalan pulang itulah yang kita cari dengan belajar ilmu, dengan perbanyak ibadah. Adapi dia awak sok jalan pulang, tugas orang yang tinggal hanya mentalkinkan sok. Tak ada nak dapat menolong cik jo. Cuma membisikkan, mentalkinkan kalimat la ilaha illallah je nak kau orang mentinggal untuk sampai nyoru itu kepada Allah. Kitalah bersama nan dapat mencarinya tadi. Dek malam Senayan dan dulu kami mengaji di Batu Kabau, hari Jalabek. Dapat pantun dek bos itu. Hujanlah hari sejak tadi kita mengaji di Batu Kabau. Jamaah lah kurang datang. Latibo waktu kamati, orang banyak datang menyilau, tak satu pun yang dapat kama nolong. Anak dah dapat menolong bapa, isteri dah dapat menolong suami, mama dah dapat menolong kemenakan, dan dapat menolong hanyalah iman dan kuat dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Janganlah kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Apa muslim itu? Boleh jadi ulama mengatakan Islam lah. Tapi Islam aja lah selamat awak mati kah? Alun tentu. Muslim artinya selamat. Apa dah selamat tu? Pertama selamat awak duja Allah. Ridho awak menerima ketetapan Allah, tak menjangkal awak kepada Allah. Kita jalankan perintah Allah, itu yang pertama. Yang kedua selamat dengan diri. Bapa cara selamatnya diri. Dan diri itu lebar kondaknya kena buat tu. Pasti berkondak kena eloknya. Kita jalankan tuntutan hati nurani awak tadi. Siapa yang tahu ngaji dia elok ada doa ada tak? Tapi pun tak bisa datang kerana lun damai awak dengan diri dalam tadi. Yang ketiga selamat dengan alam sekitar. Dan patut dibantai, dan patut dibunuh.
Kau nanya kau seposan ti umara, bunuh itu digigit awak tapi jalan dia. Yang kampe selamatnya dengan manusia. Sebesar apapun kesalahan orang kaya, nyo tetap memaafkan. Aku lagi kerja Rasulullah dulu. Lari Rasulullah dari painyo dari Makkah ke Madinah, hijrah. Apa sebabnya? Direncanakan untuk membunuh Rasulullah. Sehingga disuruhlah Ali lolok di tempat tidur Rasulullah tadi. Nyo hijrah ke Madinah, ditinggalkan kampung halamannya. Dia apa itu? Karena dimusuhinya di negerinya sendiri, hijrahnya ke Madinah. Kalau tak hijrah, tak diperintahkan di Allah, payah menegakkan agama di Makkah tadi. Kini kita yang banyak, kalau lah pulang awak haji umrah, apa di Makkah tak ada orang berdua bersama. Kan itu banyak tak? Padahal doa tadi, doa sapu jagat namanya ada dalam Al-Quran. Doa yang paling tua apa diterima Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna muhsirin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalim diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak berkenan mengampuni kami, memberi rahmat kepada kami, kami termasuk kepada golongan orang yang merugi. Berarti doa bersama itu doa sapu jagat. Berarti kita harus tetap berdoa dalam kehidupan. Apa sebabnya? Ad-du'a umuhul ibadah kecil Nabi. Doa itu adalah jantung daripada ibadah. Jadi kalau lemah berdoa aja wak kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan. Abi itu sayang Allah kawak. Lumbu lia wak mati kecuali wak dalam keadaan muslim. Yauma yanfa'u malun. Pada hari itu tak bermanfaat lagi harta. Wala banun. Anak-anak juga akan bermanfaat. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Akunyo hati ni kan kita pun dengan kedibeki dulu. Hati kon yang paling sulit dia kita membekinya. Kalau ibadah mudah dia awak, tetapi hati kadang-kadang hati kita tadi masih ada kebencian. Apa kecil Nabi? Ala fil jasadi ibni Adam mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh anak Adam itu ada segumpal daging atau segumpal darah. Hati itu iza solahat jasadul qulub. Apabila baik yang sekepal daging tadi, maka baiklah seluruh amalnya. Apa arti amal? Perbuatan baik perbuatannya. Wa iza fasadat jasadul qulub. Apabila rusak yang sekepal darah, maka rusaklah seluruh amalnya. Berarti bila kita memperbaiki amal tadi, dimulai dari memperbaiki hati, qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan hatinya. Wa zakara asma rabbih fasalla. Mereka mengingat Tuhannya, baru dia mendirikan solat. Jadi ingat awak ke Allah dulu, baru kita dirikan solat. Kita sedang berhadapan dengan Allah, sedang menatap Allah, sehingga kita ungkapkan doa tawajuh. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, karena condong kepada agama yang benar. Tidaklah aku termasuk kepada orang yang musyrik. Artinya orang yang memperserikatkan Allah dalam menjalani kehidupan di dunia. Jadi wajah ikon maduknya ke kiblat, wajah hati dado wajah ikon maduk ke lapik sujud, wajah hati maduk ke wajah dan dado diadukkan ke Kabatullah, dan hati kita hubungkan dengan namanya Allah. Disebut di ulama zikir ismun zat, yang kalbu tetap mengungkapkan Allah, 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 tetap mengungkapkan itu. Sadar kita tak sadar, yang kalbu tetap mengungkapkan Allah. Itulah penjaga pintu kematian. Di waktu besok lah tiba malaikat maut, lidahnya lah qalu, telinganya lah pokak, matanya lah rabun, kudaratnya lah habi.
yang kolbu tetap mengungkapkan Allah, disitulah zikir kolbu tadi yang paling penting kita lakukan besok. Selagi nafas ada di jasad, yang kolbu tetap mengungkapkan Allah Allah, itu diusahakan juga malakinya dalam kehidupan di waktu zakratul maut, sehingga kita dapat jalan pulang kepada Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah. Di kapu gitu ya, pegang teguh tali agama Allah. Apa fungsi tali itu boleh? Penghubung ke itu lah. Kalau awak kobek jawi kan awak kobek enggak, kalau wana lah nak dapat melo jawi. Jadi di siku ayat diko, berpegang teguhlah pada tali agama Allah. Kalau tali silaturahim le putui dia tu mati sudah. Lai putui so tak dapat tolong menolong. Kalau tali agama Allah ko lah nak dapat awak pegang besok. Artinya penghubung kita dengan Allah, iaitu agama. Dinul Islam namanya. Aturan yang selamat. Selamat awaknya di dunia, selamat sampai ke akhirat. Itu ya tali tadi, artinya penghubung kita dulu lah membuhulkan tali tadi kepada Allah. Ungkapan awak akidah namanya. Alif qadal, akidah artinya dua buhul tali yang telah disimpulkan. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah. Janganlah kamu bercerai-berai. Janganlah salah menyalahkan dalam kehidupan. Janganlah buruk memburukkan. Apa sebabnya? Kerana kita ko terhubung kerana ukhuwah Islamiyah. Ada awak nama dusana sama-sama bendang, tak? Tetapi kita ukhuwah Islamiyah. Apa yang menyatukan awak? Kalimat la ilaha illallah. Itu yang menyatukan awak. Jalan boleh kita berbeza, tetapi tujuan awak satu, cik pulang selamat. Ada yang Naqsabandi nama jalan lah. Ada yang Satari, ada yang Qadiriyah, ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Verti. Itu jalan sebatu-batu. Tujuan kita sampai pulang kepada Allah. Jadi jalan berbeda, tetapi tujuan awak sama-sama untuk mendapatkan pulang selamat besok kepada Allah. Janganlah kamu bercerai-berai. Artinya janganlah kamu salah menyalahkan. Fazkurun ni'matallah laha alaikum. Maka ingatlah akan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu. Fazkur, ingatlah. Bapa kita mengingat nikmat tadi. Dek kita kadang-kadang dia awak nem banyak tu susah ngenik dia awak tak. Kalau syukur tu kan hampir baginya. Secara syariat kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Itu secara syariat. Anak-anak pun pandai itu. Bapa dapat padinya mak, alhamdulillah buya le dapat 1 ton. Itu kalau le banyak. Bapa dapatnya mak, ya Allah le buya dapat 1 gantang le dari sampai di mengi di manci. Kalau le banyak alhamdulillah, kalau saya ni boleh. Lola le syukur boleh. Burung bio pun pandai mengucapkan alhamdulillah tu. Alhamdulillah ada nilainya. Tapi tingkat pertama boleh. Syukur secara tarikat kita bawa nikmat yang diberi Allah itu ke apa yang diinginkan Allah. Kalau nyen Allah apa ya? Innallaha ya'muru masajidallah man amana billah. Bahasanya orang-orang beriman itu orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Itu dia ketujuh dia Allah. Datang awak ke rumah ibadah tadi. Bapur masjid itu disebut rumah Allah. Kena siko Allah tak? Artinya tempat mengingat Allah, tempat menyebut Allah. Boleh jawab ni masalah juga boleh. Artinya kalau kita malam kini datang ke masjid, berarti kita lah menjadi tamunya Allah. Walaupun kaji tak dapat dia awak dibawa pulang mereka tak? Tetapi kita lah dipandang Allah. Taguk-taguk di dalam padi, koti enda pulang bakudo. Lama ongguk-ongguk mana ngah kaji. Dak cik pun nan tabau. Tak masalah dah. Dak tabau kaji dia awak cik je tak masalah. Tetapi kalau kita lah tahu masa awak dak dapat kaji,
Itulah lah berilmu tu. Kadang kita nak mengaji tu yang ajak ambil suwasian tak. B kaji dia, tapi menyobik lah tak pandai. Itu kadang-kadang nak kaji tadi. Jadi walaupun tak pandai menyampaikan, rasul dapat dia. Rasul kulah nekan kita amalkan dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Kadang banyaklah pantun nak golak, kadang tak. Tidak banyak ona kita pantun ni. Secara makrifat merasukan selalu ditilik dan dipandang Allah. Kita kok dicoli di Allah sadonya. Termasuk hati kita diketahui Allah. Innallaha bizatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam dadamu, dalam hatimu. Tahu Allah tu. Kamano condong hati kita tadi, tahu Allah tu. Tetapi tak diberitahu ke orang lain di Allah. Jangan yang kita ungkapkan, kalaulah kita tanamkan rasa dipandang di Allah tadi, sejengkal pun kita tak bisa berbuat salah di dunia. Apa sebabnya? Awak sedang dipandang, ada di rukuang kamera CCTV tak? Dia tolong awak maliang itu deh. Kok kita tak boleh maliang tak? Contoh. Bapa dia itu ya, dicoli ada kamera. Kini kita tak merasa dipandang Allah, tu dia bisa ya bergunjing tengah sawah agak 25 kali lagi. Kok kita tak boleh bergunjing tak? Contoh. Nak murah mencontoh gaji tak? Berpegang teguhlah pada tali agama Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepadamu. Dia kita satu lidah di Allah bisa membedakan baju tarasa di dunia. Cik lidah dia gianya. Itu nikmat yang di awak itu. Kau bagonti lah lidah lah. Makan roti ganti boleh lidah, makan goreng pisang ganti boleh lidah. Lawan apa ngapok jang mana lidah batang ngapok jang wali ay. Tetapi diberikan satu lidah bisa membedakan berjuta rasa di dunia. Le dapat diboli lidah deh. Tak bisa diboli. Telui lidah kita tu lah payah itu. Dia giwak sepasang mata bisa membedakan berjuta warna di dunia. Warna apa je beda awak. Diberi kita sepasang telinga bisa membedakan berjuta nada di dunia. Abok senar padang lewa bunyi, ngaji lewa bunyi. Saluang lewa bunyi. Telinga le medan tu. Dia dia sepasang kaki bisa melangkah di dunia. Dia dia sepasang tangan bisa menjangkau di dunia. Begitulah nikmat yang diberikan Allah ke kita. Nikmat yang ada pada diri awak tadi tak bisa ditukar dengan piti itu. Dengan harta tak bisa ditukar. Termasuk buang air godang awak tu nikmat itu. Apa ya? Tonang pawi deh. Tapi kalau lah terlalu lah satu kali lagi itulah bayo tu. Termasuk nikmat itu dari Allah. Kalau dicolik dan di jasad awak tadi, berapa banyaknya nikmat Allah adalah kita pakai. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap yang ada itu fanah, berubah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah wajah dan zat Tuhan kamu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Jadi di suatu kampung tadi, di suatu negeri, apa yang kami samelon? Belajar Al-Quran kemudian pengulu yang bisa melok nawi tadi. Lemo pak-pak ibu nang tata minang. Elok nagari dek pangulu, rancak tapian dan namudo. Elok-elok mamaci ulu. Pun tiang jo mato nak jan binaso. Ulu dia apa deh? Neng kadi gonggom pun tiang. Nak masuk ke ulu tadi. Anak jan binaso mato deknya. Elok nagari dek pangulu sapakat manti jadu balang. Kalau dak pandai mamoci ulu ibarat mato baso pulang. Kalau nak baso pulang itu sekarang lah kurang 10 ada onong amik awak lah dak macam dak nampak amik lah. Tekan diulang 10 lihat ada orang jual kalau di awak tadi. Jadi kalau kita hitung-hitung nikmat yang di awak tadi, dak bisa dah kita hitung, dak bisa dibeli dengan harta apa kecil Allah. Andaikan kamu hitung nikmat Allah tadi, sungguh kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Apa tugas kita? Memperbanyak berbuat amal kebaikan selama menjalani kehidupan di dunia. Mumbang jatuh, kelapu jatuh,
umur di tangan Tuhan kuasa. Babui ama eloklah diansuh, semakin hari pintu kubur dakik jua. Dia awak muda ulun kan mati tu, tak ada cerita itu, tak menunggu tua mati tadi. Dia awak sehat ulun kan mati, tak menunggu sakit mati tadi. Kadang tak sakit orang lah pulang lah dimbonnya orang ni masjid. Berarti kita hanya sedang menanti kematian. Apabila lah tiba itu dia awak, sedetik pun kita tak dapat, iaitunya untuk minta ditangguhkan kepada Allah. Walaupun tinggal harta, anak je cucu alung godang-godang, tak bisa kita minta tangguh. Namun kita hanya bisa pasrah besok. Anda yang dapat awak di ayat disampaikan tadi, mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan selamat. Itulah tujuan dapat dia awak husnul khatimah. Artinya baik di waktu berpulang tadi. Kalau tak husnul khatimah, su'ul khatimah, buruk di waktu ruh berpulang kepada Allah. Tinggallah dia awak akan memilih kini. Kerana dunia tempat memilih, pilihlah mana yang terbaik dari kita. Fa'allafa baina qulubihim. Kamu dahulu bercerai-berai, berpecah belah, maka Allah mempersatukan hati kamu. Dia dipersatukan apa? Dipersatukan hati awak tadi. Jadi mulainya kita berbaikan dengan saudara kita, hati awaklah satu. Sama tujuan awak. Dimulai dari hati tadi, memperbaiki hubungan manusia tadi. Apabila hati tadi tidak ada saling menyalahkan, sehingga kita satu aja awak dalam menjalani kehidupan dunia, tak ada awak saling salah menyalahkan. Padahal kamu dahulu di zaman jahiliyah telah berada di jurang neraka. Jurangnya apa deh? Tobiang. Kalaulah salah menyalahkan kita, lah togak di jurang neraka. Kalau di jurangnya boleh deh, tojun ke bawah lah. Kalau terjadi salah menyalahkan, berarti awaklah togak di jurang neraka. Neraka tu dalam tak jak jurangan di awak kini. Berapa dalamnya? 70 tahun batu dicampang ke neraka tu, baru sampai ke dasar neraka. Tu dalamnya api aja semata-mata. Tetapi kini kalau kita dongeng neraka tadi, awak biasa aja awaknya. Apa sebab awak lu mencalik lah. Besok lah kita calik tu. Apa kecil Allah? Alhaqkumut takasur. Berlomba-lomba itu membuatmu menjadi lalai. Hatta surtumul maqabir. Sampai engkau masuk ke dalam kubur. Kala sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak engkau akan mengetahui. Summa kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak engkau mengetahui dengan ilmal yakin, benar-benar yakin. La tarawunnal jahim, iaitunya neraka jahim. Summa latus alunna yauma izin anin na'im. Kemudian seluruh nikmat yang diberikan kepadamu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi seluruh nikmat yang diberikan Allah ke kita akan diminta di Allah untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ampe pertanyaan Allah di Yaumul Mahsyar. Apa nak nampak tadi? Umurmu untuk apa kau habiskan? Untuk apa biumu atau untuk peka sawah ya tiap hari biumu tadi? Tu dah kita bertanggungjawab. Masa mudamu ke mana kau pergunakan? Tu ditanya itu. Hartamu dari mana kau dapatkan? Kemana kau belanjakan? Kemana dibelanjakan awak? Ilmumu sudahkah engkau amalkan? Alum bergeser telapak kaki seorang hamba sebelum menjawab ompek pertanyaan daripada Allah. Umurmu pernah kau bergunakan? Masa muda untuk apa kau habiskan? Ilmumu sudah kau amalkan? Tentang harta dari mana kau dapatkan dan kemana kau pergunakan harta yang didapatkan tadi. Barulah selesai menjawab menampik tadi, baru kita besok di mizan, ditimbang satu persatu antara kebaikan dan keburukan kita. Besoklah tiba malaikat mau dalam kubur. Alaikum pandai mana awak balu dia mau dijawab jualu esok dia. Apa pertanyaan malaikat mana pertama? Man Rabb buka. Apa arti dia? Siapa Tuhan engkau tu arti pertama tak?
Siapa yang menciptakan engkau, siapa yang mengatur engkau, siapa yang memberi rezeki engkau. Tu banyak arti tu. Siapa yang mengatur engkau? Arti kita ke diatur ya Allah tak? Cara masuk masjid ada aturan tak? Cara masuk WC ada aturan tak? Cara masuk mak ada aturan. Kadang kita matur Allah. Di awak minum tu nyak nak Allah. Yang ditakdirkan Allah nyak. Ada kan awak matur tak? Kalau masih awak mengatur Allah, ada sekuati borik dia beban dia. Anak dan sok kok godang apalah kali tamat sekolah su apa kau jo dah. Dah dapat kau jo dah. Hati tak bedo dia. Dak mu dijak jo lupa sambah mana ngakato malaikat mungkar nakir tadi kau didangah kau dicaliak lah liat lai lok rupo didongah lai lok kato le mu ada beton so deh. Dek kami duduk dalam pasukan kami bayo patidokan dulu dah mu ada beton kalau malaikat mungkar nakir tu katanya dak bisa dijawab jo lu tetapi bisa dijawab dengan kebenaran dan adu di hati awak tadi itu dan kita tanamkan kini dengan banyak beribadah aja sampai besok kita tak dapat menjawab 6 pertanyaan dalam hadis tu. Man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Siapa pengatur engkau? Siapa yang menciptakan engkau? Siapa yang memberi rezeki engkau? Ma nabiyuka, siapa nabi engkau? Nabi apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma imamuka, apa imam engkau? Imamnya apa deh? Di muka tadi nyo dikui tak? Artinya Quran yang kita ikut dalam kehidupan. Pada wala ibu deh, arti imam tu ikutan Quran. Ma kiblatuka, ke mana kiblat engkau? Ma ikhwanuka, siapa saudara engkau? Ma dinuka, apa agama engkau? Tapi kalau letak jawab dewa man rabbuka go, itulah bingkir dalam petan yang 5 tan itu. Siapa Tuhan engkau? Ya Allah nyawa lah. Berarti lah selamat awak. Tetapi kalau dak tajab yang pertama tadi, dapat kita azab kubur sampai datang kiamat. Kalau kiamat ya 200 tahun lagi awak tetap menunggu dalam kubur. 3 ini nanti di dalam kubur tadi lah. Pertama doa dari anak, dari keluarga, dari muslimin muslimat. Yang kedua bila datang kiamat. Yang ketiga bila dihisap. Itu nanti dalam kubur tadi. Kalau calik itu dosa anak awak mati tak? Lihat don yang balik lihat ke dunia. Dah don yang balik lihat. Kalau lapar itu dak don yang balik. Kalau lapar kapi dua lah. Tu dak don cerita balik. Nanti awak sampai datang kiamat. Si Habil anak Nabi Adam yang pertama sekali mati di dunia, kini masih berada di alam kubur, di alam barzah. Berapa panjang perjalanan alam barzah tu? Kalau kita lebih beriman, kubur akan menjadi taman-taman surga. Kalau kita masih berdosa, kubur akan menjadi lubang neraka. Andaknya besok dapat dapat menjadi taman-taman surga. Allahumma ufir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, sayangilah dia, wa'afihi wa'fu anhu, lapangkanlah kuburnya, waj'al li jannata maswahu, jadikanlah taman-taman surga baginya. Hanya nak cipu semayang lah kan ya gila Allah are. Dak mu doa aja deh. Nyo berusaha sudah tu baru ditolong jodoh. Berusaha awak jeneng kini bukan dapat kaji tetapi kesungguhan awak. Pancang di Medan lah totoga alamat lah tampak dari jauh, turui lah labu nan tabantang, turui lah alu dengan patui. Kok le sungguh kita berjalan lah mau lambe ka sampai jauh. Kata Allah Taala, wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami akan kami mudahkan kepada petunjuk kami. Aku kesungguhan kau nilai dari Allah. Lah bersungguh-sungguh kita alun dapat jurasa ketika hidup. Mudah-mudahan ketika burung tobang sangka ketinggal hak bapulang kanun punya, dado kemampuan kita datang kepada Allah. Allah akan datang kawa. Apa kecil Allah? Apabila hambaku datang kepadaku sejengkal, aku datang kepadanya sehesta. Apabila dia datang kepadaku sehesta, aku datang kepadanya sedepa. Apabila dia berjalan kepadaku, aku berlari kepadanya sehingga dia sampai kepadaku. Fa iza qataltuhu wa ana diyatahu, maka aku bunuh ia, akulah sebagai penggantinya. Ada tahu kalau Allah kan dibunuh ya, kalau ibu mak pak leh.
Bukan jasad ke dibunuh, keakuan diri awak tadi dibunuh oleh Allah. Akulah sebagai ganti. Dak awak yang punya ilmu, dak awak yang bergerak, dak awak yang punya hayat tadi, apa kecil Allah. La tataharraku biiznillah, tidak akan bergerak satu biji zarah pun di dunia kecuali dengan izin Allah. Itu dia ungkapkan juga setiap sudah salat, la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah yang Maha Agung. Daya tu tak ada sebab tu, tetapi dititipkan daya tu di Allah ke kita. Mudah dia Allah mencabut itu. Dinanya tensi kita 250 tu tak ada daya. Atau diturunkan tensi jadi 50 tu tak ada daya. Tak jalan nak leh. Kok tinggi mana dak jalan awak. Saketik je di Allah. Tetapi Allah mungkin sedang menanti tobat kita sehingga masih diberikan awak kesempatan hidup dalam menjalani kehidupan di dunia. Jadi itu kamu dahulu telah berada di jurang neraka, Allah mempersatukan hatimu dan Allah begitulah Allah menerangkan ayat-ayatnya. Diterangkan ayat-ayat Allah tadi. Ayat Allah itu dulu ke siapa turunnya? Ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ni apa dah kita orang? Diambil coba dak walontung enggak wah itu ni turun. Ayo turun nama tu ni. Ori nama dak. Tapi Al-Quran itu turunnya dak jak coba dak ori. Uni coba dak ori yang walontung dak itu. Disampaikan di Allah, diletakkan di Lauhil Mahfuz. Dari situlah diambil dari malaikat Jibril. Apa yang dibutuhkan dari Rasulullah disampaikan Nabi. La sabulan ayat dak turun ke Nabi la gelisah hatinya. Tiba-tiba kita dak ngaji sebulan enggak gelisah hati teh. La gelisah la putiasa Rasulullah tadi. Turunlah ayat ketika itu wadduha demi waktu duha apabila matahari naik sepenggala. Walaili iza saja apabila malam telah sunyi. Salat duha lain cibo bapak ibunya tak? Jam 9 pagi. Kok lun cibo semua? Walaili iza saja demi malam apabila telah sunyi. Tahajud itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhanmu meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Jadi disampaikan oleh Jibril ke Rasulullah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwasanya akhir itu baik bagimu daripada permulaan. Kalau awal Nabi tadi mau say 6 bulan dalam rahim Aminah, ibunya mati, bapaknya Abdullah. Ketika lahirnya umur 6 tahun, pergi ziarah kubur ke makam Abdullah bapaknya, di tengah jalan mati pula ibunya Aminah. Kita lihat ada itu lu nado gitu nanya itu enggak ada. Tinggal jo kakeknya Abdul Muttalib umur 12 tahun mati pula kakek tadi. Tinggalnya jo Abdul Talib pamannya lah diangkatnya menjadi rasul, mati pula paman tadi. Lah mulainya berdakwah, mati pula Khadijah memandanai dakwah Rasulullah. Dah ada tempat bergantung cik jur Rasulullah. Apa dia Allah situ? Supaya nyo dak bergantung kepada makhluk, nyo hanya bergantung kepada tali agama Allah. Sehingga payahnya berdakwah ke Taif. Tiba di Taif nyo dak disambut dengan kebaikan tala'al badru alaina dengan ahlan wa sahlan. Tiba situ dilempari Nabi. Patah giginya, badara pelipis matonya. Kalau kinilah kau naik dek ham ni tak? Masa itulah ada ham oleh. Lebonginya tak ada. Sehingga payahnya di suatu bukit berdoanya ke Allah. Padahal kekasih Allah. Apa doanya? Rabbi wa ilaika daskudang fakuat wa killatahillati wa hawani bainan nas. Wahai Tuhanku, kepada engkau sajalah aku katakan kelemahan diriku. Bahwasanya aku hina di tengah-tengah mereka. Datang malakul jibal, malaikat penjaga bukit. Wahai Rasulullah, perintahlah dengan untuk mangkit bukit Taif dan timpuan ke masyarakat Taif, matinya saudara. Kalau dek kita apa kah? Oh bila saudara malaikat atu dak awak kali lah. Bila saudara tak ada guna duit dia. Tapi tak ada dia. Mudah-mudahan besok keluar di tulang sulbinya orang-orang tidak memperserikatkan Allah.
Kini 100% di Taif itu orang bersyahadat ini. Dia doa Rasulullah. Duduknya di situ di suatu bukit tadi, tiba namanya Adas budaknya. Ada pohon anggur situ. Dia pergi Rasulullah setangkai pohon anggur. Sebuah anggur tadi. Kan dimakannya oleh Nabi dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa kecil ada siapa engkau kau? Tak satu pun orang di Taif kau yang mengucapkan Bismillah akan makan. Apa kecil Nabi? Aku Nabi utusan Allah. Apa diketanyakan di Adas? Berarti engkau sama dengan orang yang berada di kampung dulu di Nawi. Apa kecil Rasulullah? Di Nawi ada saudaraku namanya Yunus bin Maktah. Nabi Yunus ini jadi zalim di umat sehingga larinya dari tiba di tengah lawi dimakan di ikan nun, menyerunya dalam 3 kegelapan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berarti tasbih bisa menyelamatkan daripada bahaya. Apa yang tasbih? Subhanallah, subhanaka, tabarakallah, itu namanya tasbih. Subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minaz zalimin, bahwa sesungguhnya aku orang yang zalim. Kita lah bertasbih tadinya tak? Setiap salat tadi subhanallah, 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 tasbih pak. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Telah bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan di bumi. Isi daripada tasbih menyenangi seluruh ketetapan Allah. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Ayat itulah sering kita kaji. Ada ayat kaulia Al-Quran, perkataan Allah. Ada ayat kaunia, alam yang terbentang di hadapan awak. Apa arti ayat kaunia tadi? Alam terkembang jadi guru. Sirawi sirancuang kalam diambil ke balarotan, satitiak jadi kalawi, sakapa jadikan gunung. Alam terkembang jadi guru. Arti dapat belajar di alam tadi. Kalau botung le bisa belajarnya. Leka setinggi apa botung le di jongu pongke ni lah. Dicari pongke balik dak lupa je ni pongke. Kita kalau lah tinggi wak seri ya dak tekone kawan dak awak. Tu kan awak. Dia no bisa belajar. Tapi dia ambil sado. Kok soge untuk kadama ijo. Untuk katali, buah untuk kadi konji, uyuan untuk apa banyak gunanya. Daun untuk kodui. Dah dapat belajar di suatu alam tadi, alam terkembang tadi, dapat belajar. Tetapi bila dapat belajar, kalau kita tahu ilmunya, kalau tahu di ilmunya tadi, barulah kita dapat belajar di alam terkembang tadi. Tapi kalau tak tahu awak, takkan dapat kita belajar. La'allakum tahtadur, agar kamu mendapat petunjuk. Jadi dapat di awak petunjuk di dunia, petunjuk melalui Al-Quran. Kemudian petunjuk itu juga boleh diartikan aba-aba. Itu petunjuk tadi. Apa aba-aba? Tando-tando. Lado tando-tando dia awak. Tanda-tanda mati dah do gitu ya lah. Lawannya tanda-tanda mati dia awak. Lawannya tanda-tanda tadi. Tak nampak petunjuk tu. Di petunjuk Al-Quran untuk membimbing kolbu kita. Petunjuk yang ada di awak tadi, aba-aba namanya, untuk membimbing penglihatan. Apa aba-aba lah tiba dia awak? Uban lah mulai bertabur. Tak ada ni hitam lah. Mata lah mulai kabur. Gigi lah mulai gugur. Lah tiba tu tak? Jangik lah mulai kendur. Kok duduk ke 7 maunjur. Dan dimakan ke 7 bubur. Ke mana masuk lah? Masuk ke lubang kubur. Kok duitnya wak so tak ada guna lah. Dia nanti masuk ke lubang kubur. Lah tiba kita di lubang kubur, tompik yang sempit. Tompik nan longang. Tompik nan golok, tompik nan angin. Lihat doi kepiangin lo kubur lah. Lihat doi kepiangin itu lah. Ada mau dibawa primbek itu saja. Dah ada baju koko, dah ada dia awak lah. Baju apa lah? Baju putih. Baju putih tak baragi. 3 lay saja kapal rambari kami laki-laki. Lay 5 ibu-ibu. Tu ni kawak bawa pulang saja. Lekan apa tinggi pangkat awak gini, presiden awak, bupati awak, kalau mati lah, ada pangkat lah.
Baju sama soalnya. Di dunia hanya kita berbeda, tetapi apabila lah menjadi jenazah, sama je awak soalnya, sama-sama baju putih yang akan kita bawa pulang. Sebelum datang itu kita persiapkan bekal untuk mencari bekal untuk dapatnya bekal awak besok setelah sampai di alam kubur. Apa ke Cik Mahazali? Perbanyaklah perbekalanmu karena rantau jauh yang akan kamu tempuh. Rantau jauh deh boleh. Di alam kubur gitu tu lah lama tu deh. Dari alam kubur kepada masar. Di padang masar ambil catatan amal kebaikan dan keburukan. Kemudian di mizan. Sudah di mizan disuruh meniti sirat. Sirat itu sebetulnya ihdinas siratal mustaqim itu jalannya ladu dia awak itu. Alui sama je motor podang ya tak? Jambu dia buat bala tujuan tajam sama je motor podang ko jalan Al-Quran tadi. Bapu dia sama tajamnya motor podang ya banyak entah singguang naik kaji Quran ko alui apa? Payah dapat lah dia apa ya dia awak lah sebulan yang jadi imam awak sembahyang di muka doang yang pandai batu di belakang hilang ayat. Itu sulitnya aluinya Al-Quran tadi. Tetapi tugas kita ke Al-Quran pertama ilmui. Setelah kita ilmui timbul paham. Setelah dipahami diamalkan. Setelah diamalkan kalau mampu kita dakwahkan. Itu tugas awak. La'alakum tahtadun. Mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Di petunjuklah diberikan Allah dalam Al-Quran. Kita pekajikan ayat Al-Quran. Walaupun awak tak tahu di artinya, di terjemahnya, tetapi pemahaman tu lado dalam dadu awak tadi. Apabila lah kita kaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lawak kaji ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Termasuk rukun khutbah tu tak? Berarti kalau dibaca ayat tadi lafadznya dia orang, kita lah tahu seketik arti makna yang tersimpan di dalam surah Ali Imran tadi. Surah Ali Imran yang kita kaji malam kini, Ali artinya keluarga, Imran artinya dak nabi itu, tetapi diabadikan namanya dalam Al-Quran. Ali Imran tadi dak nabinya tu, tetapi orang baik, orang yang dekat kepada Allah. Apa Ali Imran tadi? Nyo magi contoh kepada anaknya. Magikan contoh kepada anaknya tadi, memberikan ke masyarakat suatu kebaikan. Diabadikan namanya dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita walaupun tak abadikan nama dalam Al-Quran, tetapi termasuklah kita orang yang belajar Al-Quran. Setiap ayat yang kita baca, setiap lafaz yang kita kaji tadi diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Quran itu besok setelah kita sampai di alam kubur kan memberikan syafaat kepada kita. Kok kalau awak besok kadiaginya torang di Al-Quran tadi, kok longang awak sok kadikawani. Apa sebabnya? Karena Al-Quran kalamullah, artinya perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ayat-ayat yang kita kaji malam kini. Kalau dosa jangan lambu, mohon maaf. Kalau ada ragu silakan bertanya. Ajan kita jak mau di mandinya ngaji, tanya awak ngaji. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.